Jumat yang berkah ini jangan sampai akal dan otak kita tidak digunakan ya Gus ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya. Yang di bawah monggo naik Kang Mas Andre ya, ngobrol. Ngobrolin terus pedas beliau. Itu ada Kang Mas Muklis itu. Silakan. Naik dulu. Minta permohonan untuk naik. Nanti mau topiknya apa ini bebas saja. Ya biasa Gus Bukti, kalau nggak ada komal yang menarik menurut Gus Bukti akhirnya buka komal sendiri. Kang Mas Prot, mohon dipersori kemarin. Ya tahu sendirilah, akhirnya ada dua saudara kita yang berseteru sehingga Iya, diskusi kita itu jadi terputus gitu. Monggo Kang Mas. ya ini ya Gus ya, ini nanti kita tukar pikiran nih ya. Soalnya sepertinya ada benang merah yang sedang sama-sama dituju gitu kan. Terkait ini ya, terkait yang arofil manam itu. Intinya saya juga punya punya satu perspektif bahwa itu memang bukan pijakan syariat kurban Idul Adha gitu. Itu bukan syariat kurban Idul Adha itu bukan berpijak pada kisah di Asofat itu. Jadi kalau dirunut begini Gus ya, saya pelan-pelan nih. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai dengan usia lanjut bersama istrinya dalam posisi masih monogami gitu kan. Dia mulai mulai terfikir terkait belum adanya generasi penerus gitu kan. Sehingga akhirnya ada musyawarah untuk poligami dan menikah lagi gitu kan. Dan tanpa pernah putus berdoa agar dikaruniai anak yang soleh, akhirnya setelah poligami itu dari istri kedua, Allah merespon doa Nabi Ibrahim yang memohon dikaruniain anak yang soleh. Allah respon dengan karunia anak yang sabar gitu kan. Tapi seperti seperti karunia yang anggaplah bersyarat ya, karena jika anak itu sudah mencapai usia sanggup maka korbankanlah kan, seperti itu. Nah, apakah ketentuan batasan sampai usia sanggup itu agar Nabi Ibrahim punya waktu yang cukup untuk memberikan pemahaman-pemahaman religius, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual gitu kan kepada sang anak agar terbentuk, di mana nanti di usia sanggup itu memang anak ini bisa menjalani satu tes uji gitu kan. Jadi lumayan kan kalau misalnya usia sanggup 12 tahun, berarti dari mulai lahir sampai 12 tahun ada waktu 10 tahun lebih untuk memberikan didikan kepada sang anak kan kayak gitu. Dan saya kira Allah pun sudah tahu kapasitas hambanya ini kan. Tidak mungkin seorang Rasul itu tidak menggembleng anaknya dengan optimal gitu. Nah, dalam kondisi ternyata mulai punya kebahagiaan, puncak kesenangan karena punya keturunan sampai pada tahap yang arofil manam tadi, perenungan masa tua kan. Perenungan masa tua itu hinggap lagi terkait mungkin juga perenungan masa tua, apakah benar
dia akan dapat generasi penerus. Apakah keturunan itu sudah mutlak bahwa dia akan dapat generasi penerus dakwah kan kayak gitu kan? Ya kan? Jadi punya anak itu belum tentu dia dapat generasi penerus dakwah kan? Mulai terpikir lagi kayak gitu kan? Dalam Ar-Rafil Manam itu. Sampai pada titik terjadi diskusi antara orang tua, antara bapak dan anak. Mungkin diskusi ini juga bagian apa ya? Bagian interview lah, kalau dalam seleksi ujian itu semacam interview ya. Pengen tahu bagaimana kualitas anak ini ketika merespon satu diskusi yang sudah pada diskusi orang dewasa kan kayak gitu, bukan diskusi anak kecil kan kayak gitu. Dan ini kan saya pernah sampaikan ya, bahwa peristiwa ini sebenarnya ini peristiwa yang sifatnya privasi keluarga. Jadi sebenarnya publik pada masa itu juga nggak tahu ada peristiwa kayak begini. Publik masa itu nggak tahu ini privasi keluarga, benar, peristiwa besar ini privasi keluarga sebenarnya. Nah, bahasa yang disampaikan oleh Quran, saya sepakat Gus, itu bahasa sastra tingkat tinggi yang penuh dengan simbolisasi. Ketika setelah diterjemahkan, di terjemahan itu ada kata sembelih. Jadi walaupun diterjemahkan tetap aja tidak menghilangkan bahwa penyampaian itu dalam bahasa sastra sebenarnya. Jadi setelah diterjemahkan pemaknaannya pun harus dengan penguasaan sastra yang tinggi gitu. Jadi dikorbankan atau disembelih itu ya tidak bisa dimaknai letterlek seperti digorok pakai pisau kayak gitu. Jadi bisa saja saya melihatnya gini ya. Kalau makna letterlek digorok pakai pisau memanai sembelih itu sehingga nanti dia kehilangan anak gitu kan. Maka makna simbolisnya ya Nabi Ibrahim ini seolah-olah mengajak diskusi anaknya. Ini ada satu visi misi yang sedang Bapak pikirkan, visi misi besar ya, tapi dengan resiko Bapak akan kehilangan kamu akan kehilangan Bapak. Dalam konteks kita akan dibatasi oleh jarak yang sangat jauh dan pertemuan yang jadi tidak seintens sekarang gitu. Dan mungkin juga Nabi Ibrahim bilang ke anaknya, dia meyakini ini sebagai apa ya, tuntunan wahyu dari Allah. Dan karena anaknya ini sudah digembleng dengan pendidikan intelektual dan spiritual yang optimal dari bapaknya yang seorang rasul, ternyata jawabannya juga luar biasa kan. Sebentar. Dia silakan. Sebentar, Bro. Aku juga mau ngajak kamu diskusi singkat ini ya sebelum kamu lanjutkan. Ya gitu. Ini Mas Tristan ini ngajukan permohonan ini dinaikkan enggak? Naikin Gus. Pokoknya kalau kakak kalau nggak anteng kick. Aku ngekiknya nggak bisa karena jadi aku Ketawa. Aku selalu berjuang demokrasi meskipun aku punya otoritas tapi Pokoknya kalau nggak ikut tema kick. belajar kepada Bapak Abraham ya, berusaha mendialogkan segala sesuatu itu. Oke, Tristan, semoga nggak naik keluar naik turun seperti ini. Bentar. Assalamualaikum saudaraku. Halo. Suaranya kecil. Itu yang di bawah bilang gak usah bikin ribut aja. Jangan lemon kok keluar. Ya. Sinyalmu merah, nggak? Nah, gimana? Sinyalnya merah. Tadi putus-putus ya. Sinyalmu koneksimu putus-putus ya. Sabar. Aku nyari sinyal ini. Nah, oke, lanjut Udah. Bro. Bagus kan?
Lanjut bro. Nah, aku mau jelasin yang tadi tuh. Tadi itu kan aku hanya nanya, host. Ukhuwah Islamiyah itu apakah termasuk yang menuhankan tutup botol itu masuk dalam ukhuwah Islamiyah? Itu doang kok. Yang ribut kan sekampung, bukan aku yang ribut loh, host. Terima kasih, lanjut. Sip, ya udah nanti itu pembahasan nanti ya. Ini tema dulu nih, ntar melebar lagi. Aku Kan cuma itu tadi, kan lu kan saksinya. Ya aku tahu coba itu. Nah kan lu nya kan saksinya. Gitu. Kau harus paham, masih banyak orang di sana yang tak kenal maka tak sayang. Udah itu aja ya. Kan cuma gua yang sayang sama lu gitu lah. Cuman ngeframingnya itu loh. Aku bilang dia yang bikin ribut, gue yang kena. Gitu. Apalagi Jolemon di bawah. Gak paham agama, sok maju-maju terus diskusi agama. Lanjut. Nih lanjut Gus. Ya aku serahkan ke kamu lah. Apa mau karena aku nggak Iya. begitu dengar apa yang Lanjut diomongkan dulu lah. Tristan. Nggak sinyalnya. Iya. Ya udah. Kamu lah terserah apa mau ditanggapi atau mau melanjutkan, aku beri ruang aja untuk kalian. Kalau aku kedengaran nggak Gus? Suaraku kedengaran nggak? Jelas kan? Bagus kamu, bagus. Ya udah lanjutin narasi aku aja tadi ya. Oke. Biar ngasah otak lah pagi ini. Nah, Sebentar. Sebentar. Mas Jolemon silakan naik dan yang lainnya silakan naik. Kalian harus mengajukan permohonan karena aku Bisa bikin ribut nanti dia, bikin ribut Komal. Di Komal mana-mana suka bikin ribut itu. Bisa naik. Oh begitu ya. Tolong bantu tap ya, bantu tap supaya nggak diungkap. Oke kan Prof? Kalau jubit itu mau, dicubit mau nggak gitu loh. Itu yang gue lihat di Komal nih. Jubit mau, dicubit nggak mau gitu. Bisa naikin mau Pak Hos, bikin rusuh aja itu. Lanjut. Oke, lanjut Bro. ya tadi kan baru sampai pada diskusi ya. Ternyata dari hasil diskusi anak dan bapak, respon anak juga luar biasa kan. Jadi ternyata sang anak itu tidak keberatan dengan kandungan visi misi dalam pesan-pesan yang disampaikan bapaknya. Malah dia bilang semoga di kemudian hari engkau mendapatiku sebagai kalangan orang-orang yang sabar gitu kan. Artinya ujian yang berat itu yang nanti imbasnya akan terjadi perpisahan antara anak dan bapak, bagaikan sang bapak menyembelih anak sehingga harus kehilangan ya. Ternyata bisa disikapi secara ikhlas oleh keduanya gitu. Dan tentunya Allah tahu kan perjalanan diskusi itu. Dan ketika terjadi kesepakatan yang mantap dan ikhlas gitu, Allah ganti dengan domba. Ini domba juga saya lihat simbolisasi lagi gitu. Allah ganti dengan domba, simbolisasi dari kabar gembira yang anak yang diikhlaskan ini akan Allah ganti dengan anak yang selama ini diharapkan, yaitu mendoakan dikaruniakan anak yang soleh. Ini pengabulan atas doa ingin diberikan anak yang soleh. Karena Nabi Ishak ini dalam Quran juga disebut sebagai kalau gelarnya itu anak yang soleh. Kalau Nabi Ismail kan anak yang sabar gitu kan. Artinya Allah akhirnya merespon ketika Nabi Ibrahim tuh di masa tuanya berdoa ingin anak yang soleh, malah Allah beri bonus anak yang soleh dan anak yang sabar. Tapi memang perjalanan untuk mendapatkan pengabulan doa terhadap anak yang soleh harus melalui ujian yang sangat berat ya. Karena pada saat ujian itu dihadapkan pada Nabi Ibrahim, ya tetap kondisinya Nabi Ismail masih anak semata wayang. Nah, makanya Gus, saya melihat kok Qiyas As-Sofat ini sebenarnya menjadi landasan kenapa Nabi Ibrahim mengungsikan putranya Nabi Ismail ke tanah Mekah sana gitu. Yang jaraknya itu bukan 1-2 kilo dari Hebron ya, ribuan kilo itu dari Hebron itu, Mekah itu. Ribuan kilometer dari Hebron.
Jadi akan mengalami satu jarak yang sangat jauh gitu. Sebentar bro. Aku ini nggak bisa ngetik, nggak tahu caranya. Tapi yang sudah mengucapkan assalamualaikum, aku jawab waalaikumsalam ya. Bil khusus untuk Bunda Yeni Agustin, monggo kalau mau naik silahkan, Mbak Gondrong monggo. Aku ini nggak bisa jawab tap-tapan kan ngetiknya, aku nggak tahu ya. Kita dengarkan pemaparan baik dari Kang Mas Prof Asumsi ya, dan ini ada Bunda Yeni Agustin. Nanti aku minta, karena ini pakar psikolog sepertinya, memaparkan bagaimana psikologis tentang peristiwa yang tertulis dalam surat As-Saffat. Oke, Bunda Agustin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda saya kasih tugas. Assalamualaikum semuanya. Oke, Anda yang aku lihat cukup asik ya pandangan psikologisnya. Coba Anda dengarkan, Anda atau Andi nih, Anda cewek ya, Anda cowok, kalau Andi cewek. Tolong jenengan Bunda Yeni Agustin dengarkan dengan baik pemaparan Prof Asumsi. Nanti kalau sudah selesai, tugas Bunda Yeni tinjau dari sudut psikolog, bagaimana yang terjadi antara keluarga Bapak Abraham ini ya. Tolong dengarkan dulu. Monggo Bro, lanjut Bro. Siap. Ya, Nah. Prof. Gimana? Ya. Maksudnya curang, terkhusus katanya, terkhusus. Kalau aku kan di mana-mana terkhusus, bro. Aku kan sudah kenal dan sayang sama hostnya. Kau kan belum. Salah sama Bunda Yeni, yang terkhusus Bunda Yeni bukan. Oh, baik. Kepedean lo kalau gitu. Lanjut ya. Pinteran hostnya. Ya udah. Lanjut ya. Jadi itu kan, nah kenapa saya akhirnya sampai pada fase pemahaman seperti ini? Saya jujur aja, saya sekian lama tuh ada perasaan tidak sreg ya terhadap doktrin cerita. Seperti misalnya Siti Hajar itu lari bolak-balik dari Sofa ke Marwah untuk mencari sumber air, tapi dia meninggalkan anak bayi gitu. Apakah iya Siti Hajar yang soleha setega itu meninggalkan anak bayi? Apa sulit anak yang masih bayi itu ikut digendong saja mencari sumber air? Kenapa harus ditinggalkan? Anak bayi loh, yang kita selama ini dikasih tahu anak bayi itu nanti kakinya mengentak-entakan ke tanah lalu keluar air zam-zam. Tapi bukan itu yang saya nggak seretnya. Anak bayi itu ditinggalkan oleh ibunya, yang ibunya itu sebenarnya kategori istri yang soleha, ibu yang soleha. Apa iya dia tega meninggalkan anak bayinya? Padahal untuk kondisi anak bayi tidak ada kesulitan untuk diikut sertakan, digendong kayak gitu. Itu yang pertama. Ada tidak sreg lagi doktrin cerita. Aku bilangnya doktrin cerita ya. Bahwa Nabi Ismail ini diungsikan karena ada konflik antar istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya juga nggak sreg itu. Yang saya tahu istri-istrinya Nabi Ibrahim itu istri-istri yang soleha. Jadi pengungsian Nabi Ismail ke tanah Makkah itu bukan karena adanya konflik, tapi memang landasan pewahyuan dari Allah yang sedang menguji ketaatan Nabi Ibrahim. Karena ternyata akhirnya kita dapati satu skenario besar bahwa nanti dari keturunan Nabi Ismail lah di tanah Jazirah Arab itu kita akan mendapati hadirnya Nabi besar Muhammad SAW. Gitu. Nah sampai situ dulu Gus. Mohon biar enggak ini. Oke, aku kasih kisi-kisinya dulu ya Bunda Yeni nanti supaya bisa menanggapi. Jadi awalnya begini, kemarin di komalnya Abah Tea, ya. Terima kasih Pak Jepri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Lanjut Gus. Oke, aku menjelaskan. Sebetulnya nggak kesini sih, ini hanya sebagai contoh dan ini menjadi perdebatan lama tentang diksi aro itu loh. Bahwa diksi aro itu tidak bisa dipahami secara harafiah saja, yaitu melihat ya,
Tapi kalau diterjemahkan melihat juga bisa. Memang kamus begitu. Cuman kan teks itu nanti ditentukan dengan konteks. Begitu juga tasrif tentang manam. Manam itu artinya bukan tidur, itu tempat tidur. Karena sebuah awalan ma meskipun tidak pasti, tapi kebiasaannya itu menunjukkan tempat seperti sajadah kan masjid, tempat sujud ya. Terus darosa ya, jadi madrasah, tempat menuntut ilmu dan banyak yang lain. Ya. Begitu juga manam, itu bukan tidur, itu adalah tempat tidur gitu loh. Kalau tidur itu nanti naum, seperti as-sholatu khairu minan naum. Nah, yang kita selalu dengar ketika sholat subuh dikumandangkan ya, khususnya sholat subuh kan, dan itu juga improvisasi dari sahabat Nabi yaitu Bilal gitu ya. Tapi Nabi memberikan izin ya silahkan. Jadi artinya sebetulnya improvisasi itu ya boleh juga ya. Itu kan bukan Nabi yang ngasih improv. Itu Bilal sendiri, terus Nabi setuju ya. Sampai sekarang kita mengucapkan as-sholatu khairu minan naum ya. Nah, naum itu tidur, bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Kalau manam itu pembaringan, tempat tidur. Nah, kalau kita terjemahkan secara teks memang kesulitan. Aku mengakui dengan segala kerendahan hatiku, aku sulit menerjemahkan aro fil manam, melihat ya dalam tempat tidur. Gimana itu? Maka aku katakan itu adalah sebuah kata majemuk yang tidak bisa diartikan secara perkata. Maka aku mengatakan itu adalah perenungan masa tua, karena orang tua itu bawaannya kan istirahat di tempat tidur gitu. Dan ini tafsirku, artinya ketika Anda tidak setuju ya tidak ada masalah ya. Jadi itu perenungan masa tua tentang siapa yang akan melanjutkan tugas dakwah ini yang itu diperintahkan oleh Gusti Allah Agung. Lalu tugas dakwah itu ditawarkan kepada sang putra tercinta. Makanya itu pendapatku. Jadi aro itu pendapat, perenungan masa tuaku. Bagaimana pendapatmu anakku? Dijawab, kalau itu memang perintah Allah lakukan saja. Dan akhirnya dipeluk ya, dipeluk dan dikecup keningnya itu sebagai tanda persetujuan. Biasalah aku dengan anakku kasih sayang itu, misalkan dia mau pergi kemana gitu ya, aku dekat, aku peluk, aku cium keningnya gitu. Itu menunjukkan tidak ada leher, karena kalau digorok itu leher, bukan kening ya. Terus asbahuka itu disembeli seperti yang aku jelaskan, itu tidak bisa dipahami secara harafiah ya. Terus sembeli seperti orang bawa golok terus digorong, enggak begitu. Intinya dari itu semua aku katakan bahwa surat As-Saffat ini tidak berkaitan dengan peristiwa setiap Idul Adha kita kurban. Lalu ada yang tanya, jadi Gus Buti gimana? Aku bilang, aku menjelaskannya harus hati-hati, dan silahkan lihat di channel YouTube Subandi T. Sukoco. Di sana ada beberapa seri untuk menjelaskan ini. Dan awal sekali aku bilang, aku itu yang berkurban. Jadi jangan sampai nanti Gus Buti kan sudah biasa yang ingkar sunnah lah, yang inilah, yang itulah, yang sesat lah. Ya, jangan sampai ada lagi gelar Gus Buti ingkar kurban. Nah, aku tetap berkorban, tapi landasan kurbanku dari hadis, bukan dari surat As-Saffat ini. Nah, karena ini tidak terkait dengan sembelih-menyembelih itu. Di diskusi itu Kang Prof hadir. Nah, kemudian Kang Prof, dan aku tidak pernah memaksakan kehendak ya. Yang aku paksa kalian itu untuk kirim koin sama aku, ya. Karena ini ilmu mahal ini. Ini kalau nggak boro dewe nggak tak kandani. Kalau nggak teman sendiri nggak gue kasih tahu. Ini ilmu mahal. jadi aku tidak memaksa kalian untuk seperti tolong dibawa kasih koin ya. Yang tolong bawa lempar koin. Lempar koin. Nah itu baca. Aku sama Mas Tristan ini juga ya kadang ketemu kata enggak pemikirannya, tapi tetap enjoy saja ya. Karena aku juga tidak pernah memaksakan Mas Tristan harus sesuai pemikiranku, enggak, bebas silahkan. Nah kemarin di diskusi kemarin itu terputus ya, terus diskusi di koma lain Prof asumsi Mas Muklis ini mengatakan bahwa
dia sependapat dengan pemikiranku bahwa itu tidak bisa dipahami secara harafiah, itu adalah bahasa sastra tingkat tinggi gitu ya, dan dikembangkan oleh Prof. Asumsi yang seperti disampaikan tadi ya. Ini adalah masalah privasi keluarga, bagaimana proses dakwah ini harus dilanjutkan gitu. Maka dengan tadi sudah jelas Prof. Asumsi mengkritik, katakanlah gitu ya, mengkritik teks bahwa itu ya, keseluruhan itu sangat tidak terkait dengan kegiatan kurban kita di Idul Adha ya. Dan itu adalah pergumulan keluarga tentang dakwah, adanya Bunda Sarah, adanya Bunda Hajar, adanya Bapak Ibrahim, adanya putra Ismail, nanti dilanjutkan putra Ishak. Nah, yang aku ingin tahu, Bunda ini tolong bahas ya apa yang disampaikan Prof. Nanti Prof kalau anu langsung tanya aja ya. Bagaimana sudut pandang psikologis tentang kisah itu? Monggo Bunda ini, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin suara saya agak-agak serak ya, karena kebetulan juga nggak sehat, sedang asma. Ya, terkait kurban. Mbak ini nggak adil Mbak ini. Saya datang duluan loh. Nggak adil. Makanya saya bilang terkhusus ini repot. Bunda Yani, Khusus. Bunda Yani, saya pending dulu ya. Ada Mas Tristan, dia maaf sekali. Nah, Tristan. Enggak masalah, dari awal saya curiga. Aku terlupa tadi. Oke, waktu kita sediakan dulu untuk Mas Tristan Bunda Yani ya. Nanti silakan. Ya nggak panjang kok. Cuman saya agak aneh. Terkhusus itu geli-geli di telinga gitu. Iya, kan beliau kan apa? Beliau kan cewek sendiri harus Bang Tristan, silakan ES. jangan terlalu Iya, DM. cie. Kamu mau DM dengan Bunda Yani silahkan. kan Iya, kita lagi-lagi harus melindungi wanita gitu. Oke, Tristan gimana? Bisa Tristan mah cewek boleh kasih aku, pandangan? Gus. Bisa Gus. Dia juga sebenarnya aliran anti mainstream, dia itu juga nakal juga sebenarnya, cuma Gus Betik belum tahu aja. Silakan. Tahu dia. Oke. Jadi gini Gus ya. Bunda ini itu Ternyata Gus Betik juga. kita silakan Mas Tristan. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Tristan, monggo. Cuma ada sedikit ya, ada keanehan nih. Ternyata Gus Betik ini dibilang orang ingkar sunnah, ingkar pacar, ingkar istri, nggak tahu lah ya. Begitu mendengar saya difitnah sebagai Syiah, dia mempertanyakan itu. Gitu. Kayaknya dia ngalamin juga. Harusnya bisa dicerminkan gitu. Kena juga deh rupanya ya. Nah. Jadi gini. Sebenarnya banyak cita-cita dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang menurut saya hoax. Nah, serius. Tapi tidaklah semua yang yang tersebar di masyarakat. Contoh misalkan mengatakan dia keluar dari Kanaan. Pertama kali dia hijrah itu harus dari Ur Kasdim ke Kanaan. Keluar dari Kanaan karena kelaparan. Seorang nabi bayang. Kelaparan harus keluar dari tanahnya untuk mencari makanan lalu ke Mesir. Oh, di situ terjadi lagi cerita kacau itu. Mesir nggak ada. Adanya Raja Namrud ya. Namrud itu bukan di Mesir. Kemudian di sana dia menyerahkan istrinya itu ditiduri raja lah. Kemudian di sana dia takut kepada raja lah. Ini bukan sikap seorang nabi. Aneh. Nabi Ibrahim alaihissalam kalah dengan Maryam alaihissalam. Ketika sholat 2 rakaat, makanan ada di tempatnya. Imran 37. Konyol gitu. Kalau kita mengatakan Ibrahim alaihissalam itu langsung pindah ke Kanaan. Al-Quran membantah itu. Ibrahim ayat 37. Ya Allah, aku telah meletakkan sebagian keturunanku di lembah yang tandus ini, yang tiada tanaman-tanaman. Artinya kalau menurut Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam ini ke Mekah dulu. Logisnya itu ke Mekah dulu.
Cek peta lah. Irak itu lebih dekat kepada Makkah daripada ke Israel. Kalau yang jauh dulu baru ke sini itu mustahil. Nah, yang kemudian cerita lagi ya tentang Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan istrinya ada 2. Itu kalau kita bolak-balik Quran itu nggak akan ketemu. Coba di As-Saffat ayat 100 sampai 112. Tunjukkan kepada saya bahwa istrinya Nabi Ibrahim itu alaihissalam itu ada 2. Tapi yang tersebar malah dari Israeliat yang sanadnya nggak putus, nggak jelas. Dikatakan istrinya 3, Sarah, Hagar, Keturah, gitu. Ya kan? Dan seterusnya. Jadi memang betul ya. Kalau masalah kurban tadi memang ada bantahan ya ketika Rasulullah bersabda, aku lahir dari 2 orang yang hampir disembelih. Tapi memaknai sembelihan itu, makna yang dikorban kita, misalkan di surat Al-Maun ya, pasal Al-Kausar, inna a'tainaka al-kausar fasholli li rabbika wanhar. Ya. Salatlah dan berkorbanlah. Apakah kurban ini mengikuti milah Ibrahim ya, yang hampir menyembelih anaknya, dan hubungannya dengan At-Taubah 24, jangan kamu mencintai, janganlah kamu menjadikan anakmu, istrimu, dan seterusnya ya. Lebih kamu cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Karena namanya kurban itu dari kata qaraba, yakni qaribun, dekat. Ini dalam hal mendekatkan diri kepada Allah. Yang dibikin hoak oleh orang-orang Israel, yakni korban penebusan dosa. Tiba-tiba itu jadi korban penebusan dosa. Yang dibuat oleh rabi-rabi mereka untuk mengeruk keuntungan, duit. Dikit-dikit korban, ya habislah urus jemaat. Bahkan menganjurkan perpuluhan. Yahudi Jangan anu Pak, apa sih? apa namanya? Apa sih? Anda ini salam enggak? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam ya. Anda Muslim bukan? Muslim saya Pak. Muslim. Bisa tunjukkan KTP-nya Bang? Loh, kok ketawa Bang? Ya enggak masalah pegang-pegang KTP. Iya Bang. Saya curiga Anda ini Kristen loh. Bang Tristan, KTP tulisnya Islam belum tentu Muslim, nggak jaminan. Iya. Apakah dia ini orang Islam gitu? Ketika saya bicara dipotong. Jadi gini Pak ya. Saya kali lagi. Kita Nah, teman-teman ini nyari aja yang bikin rusuh bukan saya kan? Di tiap komal kan? Orang-orang tengil begini nih. Kita lagi ngomong belum ada dipersilakan host. Oh ya silakan. Oke, Jadi jangan tunggu Bang ya. oke, aku ambil anu dulu ambil apa namanya kebijakan dulu, tanpa mengurangi rasa hormat untuk Abah, tolong kita dengarkan dulu yang dipaparkan oleh Kang Mas Tristan. Nanti Anda saya kasih waktu penuh, mau setuju alasannya apa, mau tidak alasannya apa, tapi berurutan ya. Nanti setelah Mas Tristan ke Bunda Yeni, baru ke Pak Jeffrey, baru ke Abah, dan semoga semua sabar menunggu tentang apa yang dipaparkan oleh Prof. Asumsi tadi. Ya, silakan ditanggapi. Oke, Tristan, waktu dan tempat kami persilakan. Kalau kita mau batasi waktu aja ya, 5 menit dari sekarang. Nanti kita bergantian. Monggo. Ya, aku dikit aja lah, ada yang gatel pengen ngomong kan. Cuman tadi kan saya minta tentang istri ya, kalau saya sih lebihnya ke arah istri. Tapi tadi Prof asumsi bagus itu. Nah mungkin anaknya nggak dibawa gitu, Safa Marwah itu. Nah ketika saya cari itu riwayatnya tentang Safa Marwah itu nggak ada dari Rasulullah, nggak ada itu. Nah, ada hadis tentang istrinya Nabi Ibrahim yang Hajar dan Sarah itu cenderung menjiplak Kejadian 22 disitulah. Jadi ketika itu dia pergi ke satu raja di hadis itu, dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu bertemu dengan raja tersebut dan seterusnya. Jadi di panjang hadisnya. Nah, ini agak aneh menurut saya. Kok mirip dengan di apa yang ada tertera di
di kejadian itu. Jadi di dalam Al-Quran sendiri nggak ada itu, Gus. Mengatakan isinya Nabi Ibrahim alaihissalam ada dua gitu. Kalau ada tunjukkan ke saya. Menurut saya sih lebih ke arah tidak poligami Nabi Ibrahim alaihissalam ini kalau pakai Quran. Oke, silakan yang lain menanggapi ya, Abah ya. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih atas tanggapannya. Ini ada komentar, Gus di mute dulu, noise dubbing. Ini yang dubbing nggak tahu punya siapa dan juga aku nggak ngerti cara mute-nya gimana. Maksudnya gini, Gus, kalau ada orang ngomong, Gus mute dulu. Iya, caranya gimana? Pencet titik 3 di bawah sebelah kanan. Ya. Kanan bawah. Pencet ada bisukan nggak? Bisukan mic. Ya. Ya udah, centang kanan. Centang. Oke, selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan untuk Bunda Yeni 5 menit ke depan. Nanti kalau kurang nanti bisa kita putar lagi ya. Sebelum ke Pak JP ada Abah, ada Wakanda, Matur Nuwun. Assalamualaikum untuk kalian semuanya. Mulai sekarang Bunda Yeni 5 menit untuk Anda kami persilakan. Lanjut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, suara saya terdengar? Jelas Bunda. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang harus kita ketahui bahwa bahasa Al-Quran adalah bahasa qiyas, bukan bahasa KBBI. Kemudian bahwa Al-Quran itu risalah dan ilmu. Maka setiap cerita biasanya diterjemahkannya itu ke dalam hadis. Cerita di dalam Al-Quran tidak secara gamblang seperti yang dipaparkan di dalam buku-buku pelajaran atau buku komik atau buku apapun. Karena semuanya bahasa qiyas. Dan di setiap akhir bahasa, Allah selalu berfirman bagi yang berakal, bagi yang mau berpikir. Artinya bahwa setiap individu manusia wajib belajar, wajib menelisik, wajib meresearch. Karena tidak ada yang rahasia bagi Allah, tetapi manusia yang tidak mau belajar. Kemudian terkait cerita tentang kurban. Kurban berbeda dengan korban. Kalau korban bisa korban perasaan, korban PHP Bang Tristan gitu, atau Bang Prof Asumsi, atau Abah gitu, namanya juga kan kurban perasaan. Tetapi kurban adalah kepatuhan. Apakah kurban itu berbentuk hewan yang harus disembelih? Kemudian deskripsi daripada kurban, penyembelihan kurban yang masa kini, artinya sesudah masa Nabi Ibrahim atau sesudah masa Rasulullah, yang banyak dilakukan oleh orang berkurban dengan memotong hewan. Kenapa hewan yang disyaratkan adalah selalu hewan jantan, bukan hewan betina? Karena sejatinya menyembelih tersebut adalah untuk menyembelih emosi, artinya membuang emosi. Itu secara psikologi. Kenapa jantan? Karena sifat hewani yang lebih didominasi adalah laki-laki, karena memiliki emosi yang tinggi. Terkadang akalnya lebih kalah daripada emosinya. Emosinya lebih dahulu yang berbicara, baru akalnya. Itu yang harus disembelih. Artinya membuang atau mengeliminir emosi yang negatif. Kemudian cerita tentang lari-larinya ibunda Nabi Ismail alaihissalam, jika misalnya kita berpikir karena dia mencari air, mungkin saja berlari-lari,
tidak juga berlari kencang, juga kelelahan mencari air kemana-mana, kemudian tidak menemukannya, tetapi menemukannya ada di kaki Nabi Ismail, mungkin juga benar. Ini adalah kisah, itu adalah kejadian, artinya ditemukan sumber mata air di sana. Jadi misalnya dikaitkan dengan pewahyuan, ketika Nabi Ismail pun mengetukkan kakinya, bisa jadi itu juga wahyu dari ilahi, bahwa di sanalah ketika Nabi Ismail diletakkan oleh ibunya di sana untuk dia mencari air. Kenapa seorang ibu tidak menggendong anak? Kemungkinan, ini masih asumsi juga, jadi saya ikut-ikutan Prof asumsi. Si ibu sudah lelah, maka dia istirahatkan anaknya sejenak di sana. Ketika dia kembali, ternyata di sana dilihat ada basah, mungkin ngompol. Tetapi ketika digali, dicari tahu, ternyata di sana sumber air. Jadi seluruhnya adalah ketentuan dari ilahi. Semuanya adalah petunjuk. Kenapa harus berlari-lari? Berlari-lari artinya adalah bahwa seorang wanita, dia tetap harus menjadi yang mandiri ketika dia jauh dari suaminya. Dia harus mampu menghidupi dirinya sendiri dan anaknya bila dia membawa anak. Jadi secara psikologi, cerita daripada berlari-lari, ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam adalah kemandirian seorang wanita. Wanita itu tidak juga harus bergantung kepada suaminya. Bagaimana bila suaminya meninggal, sementara dia tidak mampu mandiri? Bagaimana dia menafkahi dirinya? Bagaimana dia menafkahi anak-anaknya? Jadi di sini harus meninjau daripada kemandirian seorang wanita. Jika misalnya dimasukkan ke dalam akal, tidaklah mungkin istri seorang nabi meninggalkan anak, kemudian dia berlari-lari. Seorang wanita yang mandiri ketika dia harus bekerja juga tidak harus membawa anak dibawa ke sana kemari, mungkin bisa dititipkan, tetapi di padang pasir tidak ada yang bisa dititipkan. Dititipkanlah kepada alam karena dia percaya bahwa alam atas perintah Allah akan menjaga anaknya. Di zaman sekarang pun kita bisa melihat banyak ibu-ibu yang bekerja. Misalnya ketika dia bekerja di rumah tangga, kerja di rumah orang sebagai PRT, dia tidak boleh membawa anaknya. Anaknya terkadang dia tinggal. Nanti sebentar-bentar dia tengok, masih ada nggak tuh anaknya, diculik orang atau enggak. Dengan bekerja bolak-balik, itulah makna daripada bolak-balik ibunda Nabi Ibrahim. Dia lihat anaknya udah dimakan hewan gurun belum, dia balik lagi. Cari lagi, balik lagi. Jadi bolak-balik itu bukan hanya tentang mencari air dari satu bukit ke bukit yang lain, tetapi dia balik lagi melihat anaknya masih ada nggak, anaknya masih selamat nggak. Itu adalah psikologi daripada bolak-baliknya ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Dan juga terkait sembelih menyembelih, tidak juga harus hewan, tetapi sembelihlah emosimu, karena emosi di dalam manusia baik laki maupun perempuan itu adalah hewani. Letak emosi daripada manusia itu memang ada di antara leher. Itu yang disebut dengan ada di torak di sana, di ehe ada ya. Itu adalah ruang di mana pergumulan antara emosi A, emosi B, emosi C di sana. Itulah yang disembeli, artinya dibuang emosi tersebut. Kemudian terkait dengan pemotongan hewan yang kurban setelah masa kenabian hanyalah bentuk kepatuhan, bentuk ketakwaan sebagai umat beragama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, sangat
bagus sekali pemaparan dari Bunda kita ya, sangat menarik sekali, memberikan jawaban atas apa yang nanti dikritik ya, kritik teks, kritik tentang itu kan nggak tertulis memang di dalam Al-Quran ya, tentang yang Kanjeng Nabi Ismail tinggalkan, kemudian kakinya itu kata orang Jawa itu digesruk ya, ke tanah atau menginjak. Sulit aku menerjemahkan gesruk itu dalam bahasa Jawa ya, kemudian akhir bukan injak, kalau injak itu posisinya berdiri ya. Akhirnya keluarlah air yang kita kenal sebagai air Zam-Zam, itu sudah memberikan jawaban budaya ini. Terlepas kita setuju atau tidak, bagi itu sesuatu yang sangat menarik ya. Terima kasih Bunda Yeni. Yang lain tolong dibantu tag ya supaya nggak dirukat, dan jangan lupa kirim-kirim saja itu koinnya sebanyak mungkin ya, khususnya ke host ya. Nggak usah nunggu. Ujungnya nggak enak guys, ujungnya nggak enak. Oke, selanjutnya sebelum ke Abah, waktu untuk Pak Jepri, Ustadz kita ini ya, aku persilakan. Tolong mute-nya dibuka Pak Jepri. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda boleh setuju, boleh tidak, yang penting bagi aku argumentasinya. Seperti budaya yang tadi tidak setuju dan dia memaparkan dari sudut psikologis dengan barisan. Monggo Pak Jepri, pas tempat kami persilakan 5 menit ke depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang dipaparkan semuanya itu ya saya setuju. Ya, walaupun di dalam konteks pemahaman saya pribadi itu ya tidak sesuai yang dijabarkan, tetapi maknanya itu ya, karena di sini poin inti dari ini itu adalah maknanya. Kalau saya melihat dari segi itu, tetapi kalau saya melihat ini adalah ya awal mula yang diturunkannya seorang nabi di Mekah untuk memangkas peradaban. Jadi konteks kurban di dalam pemahaman saya itu yaitu adalah bagaimana untuk memberangus peradaban-peradaban kaum-kaum jahiliyah yang cikal bakal akan lahirnya suatu kelak ya Nabi Muhammad SAW di Mekah yang memang bertujuan untuk bisa memberangus golongan-golongan kaum jahiliyah. Nah, inilah cikal bakal yang dimulai dari Nabi Ismail ya, Nabi Ibrahim yang menempatkan Nabi Ismail di tanah Mekah. Jadi poin dari inti persoalan ya, kalau saya intisari daripada kisah daripada Nabi Ibrahim ini seperti apa yang kita sebut sekarang kurban ini, yaitu ya bagaimana memberantas suatu peradaban-peradaban jahiliyah di Timur Tengah lah ya, di Arab Saudi pada saat itu, terkhusus di Timur Tengah, dan pada saat hadirnya Nabi Muhammad itu untuk memberantas peradaban kaum jahiliyah di muka bumi ini. Jadi inti sari dari itu hikmah atau apa yang disampaikan tadi itu sebenarnya sama poinnya ya. Jadi penjabaran dalam konteks ini termasuk memangkas hawa nafsu, semuanya masuk dalam konteks pemahaman yang memang bertujuan di situ. Ya, karena di sini hawa nafsu lah yang mengakibatkan suatu peradaban kehidupan manusia yang tidak terkendali, sehingga melupakan sang pencipta yang mana perbuatan-perbuatan atau perilaku yang sudah tidak berlandaskan lagi syariat. Dia melupakan dalam hal itu. Nah, peradaban inilah yang harus diberantas gitu. Begitu aja singkatnya saya. Adapun tentang mimpi tadi, wahyu pada saat di tempat tidur atau di dalam mimpi, itu bukan itu inti persoalan yang dalam kisah ini. Ya, apakah dia mendapatkan wahyu di tempat tidur dalam suatu renungan dan segalanya, ataukah mungkin yang lain, itu saya rasa bukan itu poin. Yang jelas dia mendapatkan wahyu. Ya, namun di dalam kisah ini yaitu bagaimana agar supaya cikal bakal Nabi Ismail ini ya yang ditempatkan di Mekah untuk memberantas peradaban kaum jahiliyah, yang mana manusia pun terkadang dijadikan sembelihan, jadikan sebuah kurban dalam hal keyakinan yang ada dalam konteks kaum jahiliyah. Itu aja Gus, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ustadz Jepri atas pemaparannya. Kemudian kita lanjut ke Abah kita ya. Tolong Mbah, mute-nya dibuka Mbah.
Oke, Iya, Abah terima kasih. kita khusus mengomentari ini pendapat yang sangat menarik ini ya dari Mas Tristan. Memang kalau kita baca kalau kita baca Torah itu ceritanya dimulai dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu Irak sisi utara kalau sekarang ya. Baru diperintahkan ke Kanaan ya, Kanaan. Tetapi tadi Mas Tristan melemparkan sebuah pemikiran yang menggelitik kita. Kalau menurut dia itu tidak, karena secara geografis dari Irak Utara, Ur Kasdim ke Kanaan itu cukup jauh, justru lebih dekat dari Irak. Kalau ke Baka itu relatif lebih dekat kilometernya, jaraknya seperti itu. Mungkin Abah punya pandangan, tapi maksud saya begini. Jenengan boleh di sini bebas ya, semua aku kasih kebebasan berpendapat. Yang penting kita saling hormat ya, tidak ada menyerang secara pribadi, tidak boleh begitu. Terlepas Anda setuju atau tidak setuju terhadap pemikiran Mas Tristan, tolong disertakan argumentasinya ya. Seperti tadi Bunda Yeni tidak setuju dengan pendapat Prof tentang anaknya kok ditinggal ya, kok nggak digendong aja lari hilir mudik Sapa Marwah gitu ya. Monggo Abah, waktu dan tempat kami persilakan 5 menit ke depan untuk panjenengan. Monggo Abah. Iya begini ya, yang setiap cerita memang banyak cerita-cerita di tafsir itu yang Israiliyat itu banyak, tapi kebanyakan seperti yang dikomentari oleh Bu Yeni ya, Al-Quran itu dijabarkan dengan hadis. Maka rata-rata penjabaran termasuk hitungan istrinya Nabi Ibrahim itu di Quran memang tidak ada, tapi di hadis ada. Jadi kalau kita tidak menemukan, bukan berarti tidak ada. Oh langsung katakan tidak ada, enggak. Ya, walaupun kita sudah hatam Kutubus Sittah, kitab hadis bukan hanya Kutubus Sittah, masih banyak hadis yang lain. Kutubus Sittah saja itu sudah berapa puluh jilid itu. Ya, begitu. Jadi kalau kita tidak menemukan, jangan langsung mengatakan seolah-olah hadis sudah dibaca semua. Enggak. Karena apa yang kita tahu masih lebih banyak apa yang tidak kita tahu. Maka saya belum menemukan itu. Begitu Bapak lebih bagus itu. Begitu. Pas tadi perpindahan Nabi Ibrahim dari mana? Dari Palestina ya. Dari Irak ya. Ya, dari Irak lebih ke mana? Ke Baka. Ke Mekah dulu ya. Ke Mekah ya. Iya. Ya itu tak lepas dari perjalanan yang dituntunkan oleh Allah. Itu Siti Hajar itu memang aslinya bukan istrinya itu. Itu hadiah dari Maisarah itu, dari istri tuanya Siti Nabi Ibrahim itu, karena waktu itu ketika melewati satu kerajaan itu, raja itu merampas setiap wanita-wanita cantik. Nah, salam ya. Datang dulu, saya masuk enggak apa-apa. Ya, merampas setiap wanita-wanita cantik. Iya, siapa? Oke. Masih ada tamu yang perlu tidak ya? Ya. Jadi menangkap cuman waktu itu Nabi Ibrahim itu dari Oke. Lagi. Jadi Nabi Ibrahim itu, Namrud itu akan merampas setiap wanita-wanita cantik. Maka pada waktu itu dia janjian Nabi Ibrahim dengan istrinya itu, nanti kalau ditangkap kamu ngaku saudara. Kalau saudara tidak akan dibunuh karena ipar. Tapi kalau mengatakan suaminya, dia akan dibunuh suaminya, istrinya akan diambil.
ringkas cerita setelah diambil, maka Namrud itu akan meraih istrinya Nabi Ibrahim. Namun ketika diraih langsung mati anunya, tangannya langsung setruk itu. Begitu 3 kali, maka punya keyakinan atas terima kasihnya Namrud kepada Maisaro itu, kepada Siti Maisaro itu, diberilah anaknya untuk dijadikan pelayan, dijadikan budak oleh Namrud kepada istrinya Nabi Ibrahim, kepada Maisaro itu. Nah setelah itu Maisaro itu menghadiahkan istrinya itu kepada Nabi Ibrahim yang kemudian kemudian dinikahi. Memang kecantikan Siti Maisaro itu sampai ada yang mengatakan lebih cantik daripada ibu Hawa, seperti itu. Ya, udah itu ya. Terus mengenai tadi hukum korban itu, ya. Korban itu walaupun betina tidak masalah kalau secara hukum. Ya, artinya tidak harus kambing laki-laki yang dikorbankan. Nah, ya, tidak harus di kambing laki-laki, tapi perempuan juga sah untuk dikorbankan. Nomor 3 ya, karena waktunya saya dibatasin ya. Nomor 3, itu setiap cerita yang ada di dalam Al-Quran itu tidak usah tidak usah direkayasa, enggak. Kita ambil saja hikmahnya. Ketika Nabi Siti Hajar meninggalkan anaknya Ibrahim di Ka'bah, itu naluri kemanusiaannya. Pada waktu itu Nabi Ibrahim ketika meninggalkannya itu, Ibrahim mau kemana? Karena Ibrahim tidak bicara apa-apa. Mau kemana? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Ibrahim, apakah saya akan tinggalkan di sini, Ibrahim? Pada waktu itu Siti Nabi Ibrahim masih belum menjawab. Maka baru Siti Hajar diberi ilham oleh Allah Ta'ala dengan bertanya, Ibrahim, apakah saya ditinggalkan di sini ini adalah perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim menganggukkan kepala. Oh, kalau begitu Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan saya. Pada waktu itu bekalnya sedikit sekali, air yang dibawa sedikit, kurma yang dibawa juga sedikit, sehingga perbekal lain sudah habis. Menetek pun tidak keluar air teteknya itu. Nah, naluri kemanusiaan ketika tidak ada air, maka Siti Hajar itu melihat di sofa ada air, naik dengan pelan-pelan ke sofa. Ya, terima kasih. Oh, ternyata di sofa tidak ada air, turun lah pelan-pelan lagi. Terima kasih Abah, waktunya sudah habis, nanti bisa dilanjutkan. Saya izin menanggapi dikit boleh nggak, Mas? Oke, terima kasih. Untuk yang mau naik silakan naik, nanti Ya. aku terima ya. Terima kasih. Itu ada yang tanya itu Abah disuruh menyertakan. Gimana nggak? Terus Mas Andi ini dari mana? Iya, makanya saya mau nanya ini. Gitu. Oke, nanti mungkin di putaran berikutnya nanti Abah bisa Ya, benar. mempersiapkan hadisnya ya, mungkin harus tarik-tarik dulu kan. Oke, sekarang Ya. kita kembali sebelum ke master Tristan, kita ke Prof Asumsi sebagai pengusung diskusi kita kali ini. Dan untuk Abah ucapkan terima kasih atas penjelasannya yang sangat-sangat bagus ya untuk memberikan pemahaman bersama kita. Ya. Oke, Prof Asumsi, 5 menit waktu untuk dirimu, kami persilahkan. Monggo untuk menanggapi. Tidak menafikan cerita itu pasti penuh bumbu, ada dramatisir, ada penambahan, ada pengurangan, ada pemolesan. Itu namanya cerita ya. Dari mulut ke mulut itu tidak akan tetap segitu. Nanti ada yang bilang secara dalil istrinya nggak ada ceritakan 2, secara cerita istrinya lebih dari 1. Secara cerita ini istrinya sangat cantik, bahkan lebih cantik. Nah, apa cerita dari awalnya seperti itu gitu kan? Secara cerita begini terus. Itulah makanya saya itu kalau melihat sekedar cerita gitu ya, hasrat kritik itu tumbuh gitu. Jadi mengkritik cerita sebenarnya. Doktrin yang saya terima karena saya hidup dalam lingkungan yang memang terbiasa kritik mengkritik gitu. Apalagi cerita-cerita yang ada pilihan, ini pilihan rasional, ini pilihan tidak rasional. Tentu saya pilih cerita yang rasional.
tentu terkait masalah kurban ya. Ada kisah Nabi Ibrahim tentang peristiwa bersama Nabi Ismail. Ada juga peristiwa Nabi Ibrahim itu berhaji ya. Karena di Quran itu Nabi Ibrahim juga ditegaskan ada makomnya, sehingga berhaji itu menjadi salah satu rukun Islam. Dan dalam rukun haji itu ya, ada juga semacam syariat bukan rukun aja, ada untuk dalam waktu ibadah haji itu ada syariat bagi kaum muslimin untuk menyembelih binatang kurban. Jadi tetap syariat penyembelihan binatang kurban pada saat Idul Adha itu milah Ibrahim, cuma tidak berpijak di kasus yang asofat ini. Milah Ibrahim yang memang di syariat ibadah haji. Nabi Ibrahim juga berhaji gitu. Di surat Ali Imran ayatnya saya lupa lah, tentang haji itu ada ya, tentang haji itu ada. Itu juga syariat dari milah Ibrahim. Jadi kalau ditanya apakah kurban itu milah Ibrahim, cuma bukan pijakannya bukan di asofat yang ini, bukan. Milah Ibrahim yang memang Nabi Ibrahim pun ya berhaji dan kurban juga gitu. Ya itulah milah Ibrahim yang pada tataran itu ya, yang kita ikuti gitu pijakannya. Kalau mau dicocok-cocokkan dengan di asofat, mungkin sekedar sisi-sisi filosofisnya saja gitu. Karena saya meyakini manusia disembelih secara digorok, letterlek gitu ya, itu saya kira sangat keji dan sadis. Dan saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh tidak pada posisi seperti itu memberikan ujian kepada hambanya gitu. Ya. Jadi sembelih di sana ujian yang sangat berat, di mana rasanya kehilangan anak. Tapi bukan kehilangan anak karena digorok disembelih, kehilangan anak karena terpisah jarak yang sangat jauh gitu. Dan harus ikhlas. Jadi begitu Gus ya. Yang saya kritik ini, saya kenapa akhirnya berusaha memahami dalil-dalil, karena saya banyak tidak sek dengan cerita-cerita yang penuh bumbu, dan mustahil ini cerita tidak dibumbui, tidak didramatisir, namanya juga cerita gitu kan. Kita objektif saja lah gitu, jangan terlalu naif gitu menanggapi cerita gitu kan. Jadi dan hati-hati juga ketika cerita itu naik kelas menjadi dalil gitu. Sebenarnya cerita itu tetap cerita kayak gitu. Oke, tentang penjelasan Ya, makasih Gus. Bunda Yeni tadi tentang anak yang ditinggalkan untuk lari-lari sa'i antara Safa dan Marwah itu gimana? Nah, kan di sana kan ada apa ya? Ada satu premis ya, bahwa meninggalkan anak di tempat yang tandus ya, yang seolah-olah tidak punya potensi jadi sumber-sumber kehidupan kan. Terus ada alternatif cerita, anak itu ditinggal padahal masih bayi, tidak sulit untuk digendong, lebih milih ditinggal, belum ada perawat, belum ada apa, hanya untuk cari air gitu kan. Logika saya kalau anak masih bayi, apa sulitnya digendong? Jadi cerita anak ditinggal itu udah nggak logis. Oke, terima Menimpa kasih. seorang ibu yang solehah gitu. Oke, terima kasih. Pemirsa, silakan mengikuti kerangka berpikir Prof. Asumsi yang mengatakan bahwa itu anaknya tidak logis ketika ditinggalkan. Sementara Bunda Yeni yang juga dengan pemikirannya mengatakan itu sangat logis seperti tadi yang telah dipaparkan. Kalian boleh memilih mana yang mau diambil, tidak ada masalah. Oke, aku sebetulnya tadi kurang mendapatkan jawaban yang tegas dari Abah ya. Aku minta untuk menanggapi. Kalau pendapatnya Master ini kan dari Urkasdim langsung ke Bakah dulu, bukan dari Urkasdim ke Tanah Kanaan ya. Mungkin nanti Abah boleh menukik ke situ ya, fokus ke situ di putaran selanjutnya. Untuk selanjutnya untuk jagoan Master untuk memberikan tanggapan waktu dan tempat kami persilakan 5 menit ke depan. Monggo.
Ya, jadi Abah ini nggak dengar omongan saya, lari pula dia. Ya, pertama saya bilang di hadis ada. Lalu dia bilang itu kamu tuh nggak tahu. Di hadis ada, memang ada, saya akuin ada di hadis. 2 istrinya. Cuman ceritanya di hadis itu mirip dengan, coba teman-teman cek di Kejadian 21 nomor 22. Kok sama gitu loh. Persis kayak ngejiplak Nabi ini kepada ayat itu. Bahkan tadi dia dengan dungunya mengatakan bahwasanya ibunya Ismail alaihissalam adalah budak. Ini di Kejadian 16 ayat 1, host. Jelas-jelas ini adalah ayat-ayat orang kafir yang diwahyukan oleh selain Allah gitu. Oke? Nah, kemudian dia mengatakan sampai di sana. Kemudian itu dia takut kepada raja. Kemudian diserahkan istrinya dan mengatakan, kalau kau ditanya, kau ini adik aku. Nah, seorang nabi takut ke raja. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang yang hanif, tidak terkesan kepada makhluk, nggak peduli jadi dengan Namrud, dihancurkannya itu berhala-berhalanya Namrud. Tapi kisah di Bible itu dibawa karena Islam, diketawain lah sama orang-orang pembaca Al-Quran. Bahkan ditolak, dibawa ke tong sampah itu pendapat seperti itu. Nggak mungkin seorang nabi takut kepada makhluk. Apalagi cuma Raja Abimelek. Nah gimana? Karena dia adalah uswatun hasanah juga. Laqad kana fi Ibrahima uswatun hasanah. Mustahil pun dia pula berdusta gitu. Saya nggak setuju itu. Nah kemudian masalah Gus ya tentang fi manami. Manam ini kalau pendapat saya, kalau untuk tempat untuk tidur itu kayak sarir ya, itu lebih ke arah ada alifnya Gus. Manamun. Ya, qoma yaqumu qoman kan tempat berdirinya itu maqamun gitu. Terus ada alifnya di situ. Tapi nggak tahu, nanti kita ketik teksnya ke sana silakan. Nah, cuman di ayat itu kan fi manami ini alifnya nggak ada. Nah tentang Prof tadi ya, waktunya singkat. Tentang Prof tadi masalah itu justru lebih ke arah sumber asal kisahnya itu dari mana sih? Siapa Marwah itu kita minta riwayatnya, apakah dari Rasulullah ataukah hanya pendapat Ibnu Abbas Anhu dan seterusnya. Dan mohon ketika menyebutkan nama Ismail itu hendaklah di belakangnya alaihissalam ya. Jangan jangan kayak adikmu aja itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kayak sahabat tadi contohnya buruk itu. Ya, Ibrahim itu. Adabnya dibawa kemana itu kepada para nabi. Itu aja sih host. Jadi tadi yang dibawanya itu justru yang saya baca di Bible itu sama seperti kisah si Abah tadi. Saya tergelitik, ini orangnya muslim apa otan ini gitu. Kalau orang Islam pasti akan membawa apa yang tertera di dalam Al-Quran dulu. Yang kita bahas tadi kan Al-Quran dulu. Kalau di hadis memang ada. Cuman di hadis ini problemnya kok seorang menjiplak apa yang ada di Perjanjian Lama. Saya khawatirnya ada tahrif di sini. Kan di masa lampau kita nggak tahu, apalagi banyak-banyak hadis-hadis yang maudhu, hadis doif dan seterusnya. Dan banyaknya agen-agen Yahudi sejak zaman Khawarij ya, Abdullah bin Sabah sampai hari ini, sampai banyak sekali ya orang-orang ahli kitab itu masuk ke kalangan Muslim lalu mengubah dan menambah kisah ini. Hingga Nabi Ibrahim alaihissalam itu seolah-olah punya 2 istri menurut saya ya. Dari yang satunya adalah budak. Masya Allah, mustahil Nabi Ibrahim alaihissalam itu menikahi seorang budak, itu mustahil. Dalam artian seperti yang dikisahkan oleh bangsa Israel dengan niat untuk menjatuhkan keturunan Ismail alaihissalam sehingga tidak dijadikan nabi. Karena kalau teman-teman baca di Kejadian 17 ayat 3 disitu dikatakan, aku akan menjadi ilah bagi keturunan dari anak yang belum kita ya.
Terima kasih. Itu banyak pertanyaan yang diarahkan kepada master kita yang katanya cucunya Syekh Puji atau siapa itu. Tolong jangan dijawab di sini ya. Nanti kita silakan kalau mau dijawab di tab aja oleh Mas Tristan ini ya. Kalau dijawab di sini nanti kita akan kemana-mana. Aku mengawal diskusi ini supaya tidak out of the topic. Terima kasih tadi dikatakan bahwa sahrir itu tempat tidur. Iya, memang sahrir itu tempat tidur. Tetapi manam itu juga bisa pendekatannya itu mengatakan bahwa dia juga tempat tidur. Jadi banyak memang. Seperti Torik itu jalan, Syabil juga jalan, terus Sirot juga jalan. Itu nanti diskusinya di bahasa ya. Oke. Sekarang kembali lagi ke pakar psikolog kita Bunda Yeni ya, untuk memberikan tanggapan yang tadi ternyata sama Prof Asumsi atau apa yang sebentar ini ada apa tetangga galon ya, usaha galonnya ini Enggak kedengaran. jadi galonnya terlempar. Oke, Bunda Yeni silakan menjelaskan kembali kepada Prof Asumsi, karena cerita itu ya begitu, bisa ditambah bisa dikurangi ya. Dan ternyata Master tadi bukan ingkar sunnah ya, dia mengatakan saya sudah jelaskan tadi begitu. Oke lah, Bunda Yeni 5 menit ke depan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof Asumsi dan juga terima kasih Bang Tristan, keren-keren. Ya, terkait peninggalan bayi, asumsi daripada Prof Asumsi bisa saya benarkan juga. Tetapi di sini adalah message-nya kemandirian, bahwa seorang wanita sesulit apapun, sepahit apapun yang dia jalani, tetap harus ada yang dikorbankan. Ketika dia menaruh bayinya, dia mencari nafkah, itu adalah pengorbanan yang sangat besar sekali. Bolak-balik itu bukan juga hanya bolak-balik mencari nafkahnya, tetapi juga dia bolak-balik melihat, oh anak saya bagaimana? Masih amankah? Kalau masih aman, oke, dia tinggalkan lagi. Tentu juga dengan ada rasa kekhawatiran sebagai seorang ibu. Jika dia menggendong untuk mencari nafkah, dia akan kehabisan tenaga. Maka akan habis dua-duanya ditelan oleh alam. Maka pengorbanannya adalah pilihannya take it or leave it. Maka diambillah kedua-duanya, take it and leave it. Take it, mencari nafkahnya, leave it, anaknya tinggalkan untuk keselamatan kedua-duanya. Oleh sebab itu, message di sini adalah kemandirian dan pengorbanan seorang ibu. Kemudian menanggapi tadi Bang Tristan, saya setuju dengan Bang Tristan bahwa tidaklah mungkin seorang nabi menikahi budak. Jadi di sini adalah pelecehan terhadap nabi dan juga pelecehan terhadap seorang wanita. Artinya begitu rendahnya seorang nabi menikahi budak yang kelak untuk menurunkan manusia yang membangun peradaban dunia. Jadi di sini saya menempatkan bahwa kisah tersebut adalah menurut saya disclaimer, tidak valid cerita tersebut, karena yang namanya seorang nabi adalah pilihan Allah, tentunya juga di pasangannya yang terpilih. Salah satunya adalah ibunda daripada Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa dia harus meninggalkan anaknya sementara? Karena dia mencari nafkah.